Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona an nu'tiyaz zakata lil fuqara'i wal masakin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Robert Kempers, seorang pakar pembangunan pedesaan Inggris, menjelaskan sedikitnya terdapat 4 faktor jebakan kemiskinan, yaitu keterasingan, kelelahan fisik, kerentanan, dan ketidakberdayaan. Kerentanan berarti ketidakmampuan ketika menghadapi bencana alam. Sedangkan ketidakberdayaan berarti ketidakmampuan ketika berhadapan dengan sistem dan kebijakan. Karena secara sistem ekonomi, rakyat miskin dianggap tak punya jaminan. Karena itu tak mungkin mendapat pinjaman modal dari bank. Demikian pula dengan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak kepada fakir miskin, seperti menaikkan 9 harga bahan pokok, menaikkan tarif dasar listrik, sulitnya mendapat kesempatan kerja, maraknya korban PHK karena dampak pandemi corona, diperparah dengan bantuan bagi rakyat jelata yang belum sempurna karena dikorupsi sampai 17 miliar rupiah. Sehingga pemerataan kesejahteraan dan pembangunan hanyalah mimpi semata dari banyak janji para penguasa. Lalu, bagaimanakah solusi terhadap persoalan ini? Sebagai jawabannya, zakat sebagai solusi pemerataan kesejahteraan dan pembangunan adalah tema yang akan kami uraikan pada kesempatan ini, dengan landasan surah At-Taubah ayat 103 sebagai berikut. Hadirin yang berbahagia, menurut Ibnu Jalil, secara tekstual ayat tersebut diturunkan berkenaan dengan permintaan Abu Nuwabah beserta kedua sahabatnya agar diampuni segala dosanya dengan memberikan harta benda kepada Rasulullah SAW. Ternyata Rasul menolaknya. Lalu turunlah perintah Allah dalam surah At-Taubah ayat 103 yang diawali dengan kalimat khudh min amwalihim, ay khudh ya Muhammad min haula'il ladzina tarafu bidunubihim shadaqah. Ambillah wahai Muhammad harta zakat dari orang-orang yang telah mengakui dosa-dosa mereka. Demikianlah penafsiran dari Imam Ali As-Sabuni dalam Sofwatut Tafasir jilid 1 halaman 560. Dengan demikian, kalimat khud pada ayat tersebut di samping menunjukkan siwatul lil amri, juga isyarat agar dibentuk lembaga zakat yang profesional dan proporsional. Sedangkan signifikasi pemberdayaan zakat sebagai upaya pemerataan kesejahteraan dan pembangunan menurut ayat tadi sedikitnya ada 3. Yang pertama, tutohiruhum, untuk membersihkan dari hak-hak fakir miskin, orang-orang yang tidak berharta, orang-orang
yang terkapar di pinggir jalan, yang tiap hari merasakan kerasnya kehidupan. Hanya isak tangis yang mereka rasakan. Dan orang-orang semacam inilah jelas membutuhkan bantuan serta uluran tangan kita sekalian demi mewujudkan pembangunan secara merata. Setuju hadirin? Yang kedua adalah tazkiyah wa tuzakkihim. Zakat membersihkan hati dari penyakit rakus, toma, dan serakah, sebagai pangkal dari gemar menumpuk harta tanpa berbagi kepada sesama. Akibatnya yang muncul adalah hartawan berjiwa hewan, konglomerat bermental keparat, bahkan lahir penguasa berjiwa durjana. Pantas Rasul bersabda, "Salatun muhlikatun, syukhun muta'un, wa hawaun muttaba'un, wa i'jabul mar'i binafsi." 3 hal yang dapat merusak kehidupan: kikir yang dituruti, nafsu yang diikuti, serta merasa benar dengan pendapat sendiri. Sedangkan yang ketiga adalah taskin, sakanul lahu. Maksudnya, dengan zakat, para pelaku zakat akan memiliki jiwa yang tenang, hati senang, banyak uang, dan hidup pun menjadi riang karena disenangi banyak orang. Alhamdulillahirabbil alamin. Lalu, bagaimanakah konsep zakat dalam pemerataan kesejahteraan dan pembangunan? Sebagai jawabannya, kita renungkan ayat Allah dalam surah At-Taubah ayat 60 sebagai berikut. Hadirin yang kami hormati, firman Allah dalam ayat ini secara jelas dan tegas memberikan jawaban bahwa zakat dapat mewujudkan kesejahteraan bersama secara merata. Disinilah peran penting dari pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa prioritas utama penerima zakat adalah lil fuqara wal masakin, yang ditafsirkan oleh Imam At-Tabari diawali dengan kalimat innamas shadaqatu ay la tanalus shadaqat illa lil fuqara wal masakin wa man tammahu wa jalla jalalu. Tidaklah tercapai hakikat sodako dan sodako yang hakiki kecuali diberikan kepada fakir dan miskin dan orang-orang yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Agung dan terpuji. Timbul pertanyaan, bagaimanakah relevansinya ayat tersebut dengan kondisi bangsa kita saat ini? Alhamdulillah hadirin, secara umum upaya pengentasan terus dilakukan oleh pemerintah dengan berbagai cara. Begitu juga dengan upaya para alim ulama. Bahkan saking pentingnya persoalan ini, zakat diangkat sebagai salah satu subtema dalam lomba pensyarah Al-Quran Gebyar Seni Dakwah Al-Quran tingkat nasional tahun 2021. Karena memang hadirin, saat ini kita masih merasakan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Badan Pusat Statistik menjelaskan bahwa pada tahun 2019 jumlah rakyat miskin sebanyak 24,79 juta jiwa. Di tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi 26,42 juta jiwa.
bahkan tidak mustahil